Ada ya? Tadi kakeknya nyariin. Dikiranya belum datang di sini. Ternyata sudah ya. Ya baik. Yang saya hormati Bapak Setia Budi, Kepala Sekolah SMP Bina Bangsa Surabaya. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz selaku Wakil Kesiswaan SMP Bina Bangsa Surabaya. Yang saya hormati Ibu Panitia PLS SMP Bina Bangsa Surabaya. Yang saya banggakan kakak-kakak OSIS tercinta kita dan juga ada tim peserta MPLS. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam acara MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah ya, dengan temanya We Connect, Care and Creator. Nah, tak lupa sekolah serta salam tetap kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing kita di jalan kebenaran. Nah, coba ini mau tanya dulu, kita ini mau belajar tentang apa? Pengenalan? Ya, benar sekali ya. Pengenalan budaya sekolah sama apa? Ada dua. 7 kali. Kali ini singkatan ya. K A I H. Kalinya apa? Pernah dengar? Di SD-nya? K itu kebiasaan. A itu anak. I-nya Indonesia. Hanya hebat. Berarti 7. Oke, benar semua. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ada pepatah. Ada pepatah. Kalau gini, jatuh cinta itu dari mata turun ke? Benar semua ternyata ya. Tapi nggak boleh ya cinta-cintaan ya. Kita harus bolehnya belajar. Oke. Sekarang saya mau nanya lagi. Ada pepatah. Kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Ini bagi saya kalian ini ya. Jadi kenalan dulu. Kelihatan nggak kira-kira itu namanya saya? Ya, nama saya itu Indri Arti Triwidya. Nah, itu nama lengkap saya. Nah, kalau dari nama saya sebenarnya itu, kira-kira cocoknya dipanggil siapa? Bu Widya, Bu Tri, Bu Anti, Anti Kuman dan Bu Sakit, atau Bu Indri? Siapa ya kira-kira? Bu Indri. Ya, saya selama di SMP Bina Bangsa ini dikenalnya sebagai Bu Indri. Ya, untungnya yang punya nama Bu Indri itu cuma saya saja. Jadi kalau kalian harus manggil, ya Bu Indri aja yang lihat, ya yang nengok. Oke, jadi nama saya Bu Indri. Saya di SMP Bina Bangsa ini sebagai waka kurikulum dan juga sebagai guru matematika. Tapi untuk hari ini saya nggak menjelaskan matematikanya. Saya hanya menjelaskan pengenalan budaya sekolah dan juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang tulisnya disiapkan, alat tulisnya juga disiapkan. Yang penting-penting nanti bisa dicatat karena di akhir nanti Bu Indri mau kasih hadiah. Ya, spoilernya di sini tadi ya hadiahnya. Kasih hadiahnya nanti 2, berarti jadi nanti ada 2 anak yang maju ke depan. Oke, jadi diperhatikan baik-baik saat Bu Indri menjelaskan. Oke, silakan lanjut. Berikutnya pembiasaan sekolah. Nah, pembiasaan sekolah itu program pendekatan rutin dengan pengaturan kegiatan peserta didik secara terjadwal dan terus-menerus melalui penekanan pada pembiasaan yang menjadi budaya sekolah.
kita itu punya keunggulan kalau kita itu punya pembiasaan yang baik. Misalkan kayak tadi kalian sebelum MPLS sholat berjamaah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya pembiasaan yang baik, bukan yang buruk ya. Jadi yang baik-baik itu bisa jadi keunggulan buat sekolah kita. Ya, jadi boleh berharap setelah kalian mengikuti MPLS ini besoknya lebih baik. Jadi dulunya yang punya kebiasaan buruk-buruk, jadi kebiasaannya berubah baik. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, belum. Nah, sebagai potensi atau kondisi daerah yang diwujudkan. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu juga mengikuti budayanya yang ada di sekolah, bukan di budaya sekolah lain. Dan melihat kondisi kita juga di daerah mana kita ini? Surabaya, kecamatan mana? Wonocolo. Nah, jadi dilihat kondisinya juga di Wonocolo itu seperti apa. Kan di sini ada salju lah. Enggak mungkin kita pembiasaannya ada salju-saljunya. Pembiasaannya yang membersihkan lingkungan, gitu-gitu ya. Lingkungannya yang pastinya tidak ada saljunya. Nah, kayak gitu, melihat kondisi. Yang ketiga, sebagai penerapan perilaku sehari-hari oleh seluruh warga sekolah. Jadi pembiasaannya itu yang dilakukan bukan kalian saja, gurunya juga, stafnya juga, kakak-kakak kalian semuanya juga. Seperti kalau pagi itu biasanya ada yang bersalaman di depan sebelum masuk ke parkiran sepeda kayak gitu. Jadi yang melakukan kebiasaan bukan hanya kalian, tapi gurunya juga. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak ya? Oke, lanjutkan. Berikutnya ada keteladanan. Pembiasaan keteladanan yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku yang dapat dijadikan contoh atau idola. Nah, di sini ada yang punya idola enggak? Siapa yang punya idola? Iya. Idolanya siapa? Siapa idolanya? Idolanya K-pop. K-popnya siapa yang disukai? Oh, Hyper ya. Terus kamu idolanya siapa? Cristiano Junior, pemain sepak bola. Iya. Anaknya Ronaldo saja yang idolakan ya. Terus siapa lagi yang punya idola? Punya idola siapa? Siapa kakak? Idolanya? Idolanya Bu Fitri ya. Nah, sebagai pembina OSIS-nya. Bebas ya, semuanya itu bebas mengidolakan suatu hal, yang penting diambil kebaikannya. Ya, idola atlet, idola artis itu gak apa-apa, yang penting diambil kebaikannya. Kayak gitu ya. Nah, di sini juga keteladanan itu membiasakan berpakaian rapi. Nah, kalau dengan bangsa, kalau yang laki-laki berarti seragamnya diapain? Seragamnya dimasukin, kecuali seragam olahraga, soalnya banyak keringatnya, jadi dikeluarkan. Nah, kalau yang perempuan membiasakan berpakaian rapi, nah itu biasanya kalau perempuan yang udah bikin rapi itu apanya? Nah, bener, jilbabnya. Kadang pagi itu ya, pagi jam 8 rapi banget jilbabnya. Pas nyampe siang rambutnya keluar semua. Ya,
ya. Nah, jadi kalau perempuan dibiasakan jilbabnya rapi, kalau laki-laki dibiasakan bajunya dimasukkan. Oke, dimengerti ya? Terus ada yang membiasakan datang tepat waktu. Berarti sudah tahu jadwalnya masuk di SMP berapa besar belum? Belum apa sudah dari? Sudah, masuknya jam berapa ya? Sudah apa belum? Belum tahu. Di SMP punya bangsa itu masuknya jam 6:30. Betul, masuk 6:30. Nah nanti waktu ada program BTD itu jam 8. Nah itu juga rawan. 6:30 ini rawannya datang terlambat dari rumah. Jam 8 rawan lagi datang terlambat masuk ke kelas karena masih jajan. Terus masih mampir di teman-temannya kayak gitu. Nah, ini harap adik-adik kelas 7 ini semuanya tepat waktu ya. Sudah diajarin di MPLS ini kan, jam 7 masuk sini masuk. Nah, semoga pembiasaan di MPLS ini bisa terbawa nanti di sekolah. Oke, dimengerti? Ada yang ditanyakan? Ya, selanjutnya membiasakan berbahasa dengan baik. Jadi misalkan kalau sama orang yang lebih tua, baiknya berbicaranya gimana? Apa? Gak apa-apa. Kalau sama yang lebih tua, harusnya gimana? Boleh permisi sabar dulu. Terus kalau yang misalnya pakai bahasa Jawa, berarti pakai apa? Bahasa Kerangkeng. Ya, Kerangkeng. Kalau mau pakai bahasa Jawa, kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, mana keluar lagi. Tapi harus dengan sopan. Nah, jangan juga sampai suka berkata kok. Mesu-mesu itu nggak boleh ya. Hati-hati. Terus ada membiasakan rajin membaca. Rajin membaca ini biasanya disebut apa? Pintar literasi. Ya, membaca juga harus baca pelajaran ya, nggak harus. Di sini ada juga baca novel. Oke, novel banyak ya. Suka baca novel apa? Ada yang suka baca novel, ada yang suka baca komik. Nah, baca mana? Kakak-kakak harus lihat terus. Jadi membaca itu tidak harus membaca pelajaran tentang pelajaran, bebas. Jadi kalian harus membiasakan literasi juga. Jadi awalnya bisa terbiasa membaca. Kalau kalian punya hobi membaca, gitu ya. Nah, tolong dibiasakan karena setiap kelas 8 akan ada ANBK. Pernah dengar ANBK? Di SD pas kelas 5 ya. Nah, kalau di SMP waktu kelas 8. Jadinya harus terbiasa membaca. Kemudian ada membiasakan bersikap ramah ya. Jadi kalau ketemu kakak OSIS, nggak hari ini, besok pas di sekolah, kalian ngapain harusnya? Misalnya ketemu di jalan, jangan gini. Saya tahu kakak Tata ya di jalan. Kalian apa gini? Waduh, kakak Tata kan malah sembunyi. Jangan. Tapi disapa, Kak Tata, ramah. Karena kita semua itu satu keluarga
bangsa. Ketemu guru di jalan bersama. Jangan, wah ada guru, nggak jadi lewat, malah putar balik. Nah, disapa aja, ya. Jadi kita nanti ya menjalin silaturahmi yang baik juga. Oke, dimengerti? Ada yang ditanyakan? Ya, sudah dicatat semuanya. Nanti siap-siap menjawab ya. Oke, lanjut Kak. Berikutnya ada yang kegiatan terprogram. Nah, kalau terprogram ini sudah pasti dilaksanakan, ya, sudah pasti dilaksanakan. Dan yang pertama itu kegiatan kelas meeting, pernah dengar kelas meeting? Di SD sudah pernah mengikuti sudah ya. Jadi kelas meeting itu kegiatan lomba antar kelas. Nah ini biasanya yang ditunggu-tunggu. Misalnya 7A melawan 8A, 8B vs 9A. Nah yang paling ramai itu biasanya Mobile Legends. Di sini ada yang jago Mobile Legends kan? Oh, sampai mana levelnya? Wih, mintik ya, ngeri. Yang lain sama. Nah, kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus atau yang kelas 9, yang kelas 8 juga banyak yang jago-jago ML. Nah, kalian juga boleh latihan dari sekarang buat kelas meeting. Nanti mabar-mabar boleh, sama kakak kelas boleh. Yang penting mabarnya nggak di dalam kelas waktu pelajaran. Waktu istirahat boleh. Waktu pulang sekolah misalnya nggak pulang dulu, mabar dulu sebentar, ya boleh. Yang penting nggak waktu pembelajaran. Nah biasanya ML ini perebutan juaranya wah sengit sekali. Kadang kita mengirimkan juga di luar. Pernah ikut lomba-lomba di luar juga. Sampai peringkat terbaiknya itu yang pernah saya tahu 8 besar kakak kelas saya. Belum sampai 5, tapi itu sudah bagus karena banyak-banyak yang ikuti. Kemudian ada kegiatan outdoor learning itu terprogram. Jadi biasanya outdoor learning itu di kelas 8. Tapi ini dia dulu kondisinya karena akhir-akhir ini karena banyak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin kalian dengar semua yang viral di pantai, ya terus tenggelam. Nah, itu kan sempat outdoor learning itu nggak boleh dari pihak Dinas Surabaya. Jadi kita yang outdoor learning ini lihat dulu dari Dinas Pendidikan diperbolehkan apa enggak. Yang aslinya itu ada dan terprogram seperti itu ya. Kemudian ada kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. Hari besar yang kalian tahu, hari besar apa kira-kira? 17 Agustus. Apa? Kartini. Terus apa lagi? Hari pahlawan. Hari guru. Nah, kadang di sekolah kita meskipun banyak hari-hari besar ya, itu nggak semua kita rayakan. Tapi yang kita rayakan biasanya itu ya 17 Agustus, Hari Pahlawan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu kita rayakan. Jadi meskipun banyak sekali hari besar, tidak semua kita rayakan, tapi ada cukup banyak yang juga kita rayakan. Seperti itu ya. Lanjut ada kegiatan baca tulis Al-Quran. Nah ini kita lakukan ketika di pagi hari setengah 7 itu. Nanti kalian dites jilidnya sampai mana. Jadi kalian terpisah ini kelas tujuan nggak sama satu jilid kan, pasti beda-beda sampainya. Nah itu di pagi hari kalian nanti ada kelasnya sendiri. Baru nanti jam 8 masuk di kelas 7A gitu ya. Kemudian ada kegiatan tahfidz. Nah tahfidz ini juga biasanya kalau sudah jilidnya selesai, akhirnya sampai
Quran dan masuk kelas tahfidz. Kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut Kak. Nah, sekarang kegiatan rutin ini yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah kegiatan beribadah jamaah. Nah, kita ada kegiatan sholat berjamaah itu sholat duhur. Jadi kalau sekolahnya pulangnya lebih dari jam 12, itu pasti sholat duhur terlebih dahulu di sekolah. Dan itu secara berjamaah. Kemudian ada sholawat nariyah 4. Nah, ini berapa bacanya berarti? 4 bacanya berapa itu? 4.444. Banyak gak ini? Coba ya bunyinya kalau baca ini. Nah, biasanya karena ini sangat banyak bacaan yang dibacanya satu sekolah bareng-bareng di musola. Kegiatan ini biasanya 1 bulan sekali. Kalau sholat duhur ya setiap hari. Yang penting sekolahnya pas pulangnya di atas jam 12. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, lanjut. Pembiasaan upacara. Nah, biasanya ada upacara kalau di sini itu hari kemerdekaan Indonesia sama hari pahlawan. Kalau setiap Senin di sini tidak ada wajib upacara, begitu ya. Jadi upacaranya 2 kali, di hari kemerdekaan Indonesia sama di hari pahlawan. Hari pahlawan tanggal berapa ya? Berapa? Iya, 10 November pindah. Jadi otomatis upacaranya itu kalau di hari kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus sama 10 November itu upacaranya kita. Ada yang sebenarnya nggak upacara setiap Senin? Pembiasaan kebersihan. Nah, ini piket kelas wajib nih. Setelah pulang sekolah itu wajib. Nah, yang kedua ada Jumat bersih. Nah, kalau Jumat bersih itu bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Jadi nggak setiap hari Jumat, tapi ada pembiasaan tersebut. Kemudian ada pembiasaan karakter. Nah, seperti kakak Asis tadi, pas boleh datang itu semuanya datang bersalaman. Nah, di sini budayanya seperti itu. Ketemu guru dimanapun biasanya itu saling salaman, gitu ya. Mohon diterapkan itu adanya kelas 7 juga. Terus paginya kita itu sama-sama berdoa. Berdoanya biasanya dipimpin melalui speaker, terus dipimpin setiap guru BTP itu doa bersama saya. Kemudian bertegur sapa dengan warga sekolah. Bertegur sapa itu siapapun ya, kalian bertemu siapapun, meskipun sama Bucu sebagai bendahara, sama Bu Fitri misalnya sebagai panitia saat ini, terus ketemu guru-guru yang lain, itu harus bertegur sapa. Gak hanya misalnya aku sama bendahara gak mau bertegur sapa, aku mau bertegur sapanya sama guru saja. Jangan, kita semua ini satu keluarga SMP Bina Bangsa, jadi disapa semua. Terus ada pembiasaan kebersamaan. Di sini biasanya setiap tahun ada berbagi takjil. Berbagi takjil berarti kita lakukannya di bulan apa? Bulan Ramadan. Ada 2 kegiatan kalau di bulan Ramadan, berbagi takjil sama buka bersama. Terus ada berbagi santunan. Ini itu kegiatannya ketika 1 Muharram. Kalau berbagi santunan. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ya? Lanjut ya. Lanjut Kak. Nah, kemudian ini
kan ada yang terprogram. Nah sekarang ada yang spontan. Kalau terprogram itu terjadwal, kalau yang spontan itu tidak terjadwal. Nah tidak terjadwal ini ada pembiasaan budaya positif 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terus dalam pembelajaran diskusi. Terus ada membiasakan membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah nanti yang sudah bikin sampah hari ini berarti dibuangnya di tempat sampah. Jangan taruh di sini, begini-gini ya. Taruh ke sana, pojok sana, jangan. Taruh di tempat sampah. Terus ada lagi membiasakan antri. Nah antri ini sangat rawan waktu di kantin, karena istirahatnya kan bareng-bareng ya. Nah kalau misalkan di kantin itu nggak mau antri, hasilnya gimana? Terus nggak karuan, kayak maju-maju semua yang jualan sampai kualat. Nah, jadi untuk adik-adik kelas 7 nanti kalau ke kantin, di sini kantinnya ada 3, yang mohon antri ya, sesuai kalian datangnya. Jangan datangnya akhir, mintanya awal. Oke, dimengerti? Mengerti ya, paham. Terus ada menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu juga harus biar nggak ada pertengkaran di antara kita, gitu ya. Terus membiasakan minta izin. Nah, masuk atau keluar ruangan dimanapun. Misalkan masuk ke ruang guru, jangan masuk terus nggak lihat siapa, jangan. Masuk, ngintip sedikit, salam, assalamualaikum, mohon izin, mau mencari Pak siapa, mau mencari Bu siapa. Jadi izin dulu, jangan dilontar langsung masuk. Mengerti ya? Meskipun mau, misalkan Bu, saya tuh dititipin orang tua, mau bayar SPP. Nah sama, jangan langsung masuk gitu, tapi izin dulu. Assalamualaikum, mohon izin Bu, saya mau membayar SPP. Nah baru masuk. Terus misalkan mau beli di koperasi, ya salah dulu, izin masuk. Dimengerti? Ya, masuk ruangan dimanapun tetap ada izinnya. Karena ya tadi ya, budaya 5S tadi ada sopan santunnya. Terus membantu orang lain. Nah, kalau misal kalian lihat ada kakak kelas misalkan bawa buku banyak, terus kalian itu kebetulan lewat, ya itu ya dibantu, meskipun tidak disuruh. Ya, jadi dibiasakan sering membantu orang lain. Jadi membantunya nggak sama temannya sendiri, sama kakak kelas atau sama guru misalnya. Kelihatan gurunya nih bawa laptop, bawa buku, bawa apa. Bu, bisa saya bantu? Itu boleh sekali, bagus sekali. Ya, jadi nggak harus membantu sesama temannya saja atau sesama kakak kelas, tapi sama bapak ibu guru atau warga sekolah semuanya. Terus membiasakan menyalurkan aspirasi pada mading sekolah. Mading, ada yang tahu mading? Apa mading? Mading, tahu anak itu mading? Apa? Iya, majalah dinding. Majalah dinding ini terletaknya di lorong. Sudah dikenalkan sama kakak-kakak OSIS? Letak-letaknya, oh nanti ya. Nanti dikenalkan ada mading. Nah kalau kalian punya ide bagus di mading itu boleh ditempelkan di situ ya. Yang penting tetap sopan, santun kata-katanya. Jangan sampai ada kata-kata kotornya atau mengandung sara kayak rasis-rasis itu jangan ya. Jadi kata-katanya itu yang bagus nanti ditempel di situ. Misalkan bikin puisi, bikin apa boleh. Kemudian membiasakan konsultasi pada wali kelas. Nah ini juga sangat penting. Kalau ada unek-unek ya,
entah nggak suka sama temennya atau temennya ngeselin atau misalkan penghapusnya hilang terus, bebannya hilang terus, boleh disampaikan di wali kelas ya, apapun unek-uneknya. Pokoknya ketika kalian punya unek-unek yang harus disampaikan, nggak usah takut. Biar kenapa sih? Biar tidak ada pembulian. Itu pertama. Kedua, ya biar semuanya nyaman ya itu. Jadi untuk menghindari pembulian dan untuk mengatasi kenyamanan kalian harus bilang ke wali kelas apapun yang terjadi. Oke, nggak usah takut nggak bilang ke wali kelas. Oke, lanjut Kak. Nah, ini ada formulir 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, formulirnya kan kurang kelihatan. Coba Kak dibuka ya. Oke, sebentar dibukakan dulu. Jadi nanti kalian itu setiap hari akan mengisi formulir 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh ngisi sendiri, boleh bersama orang tua atau sama kakak, sama saudara di rumah boleh. Nah, formulirnya kayak gini. Bisa di zoom Kak. Yang bawah itu yang bawah kan ada 100%. Diarahkan ditambah ya, tekan di sana. Kebesaran. Nah ini ada kriteria pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah di sini kriterianya, misalkan bangun pagi. Bangunnya itu pukul 4 sampai 5. Itu disebut bangun pagi. Tapi kalau sudah lebih dari pukul 5 itu berarti tidak, gitu ya. Nanti dicentang-centang. Misalkan sampai bangunnya jam 5:30. Waduh, aku kesian. Nah itu jangan ditulis ya, jangan dicentang yang ya, dicentang yang tidak. Misalnya kalau bangunnya jam 4, berarti dicentang yang ya atau yang tidak. Ya, pintar. Kalau bangunnya jam 5 lebih 5 menit, dicentangnya yang mana? Tidak, pintar. Jadi gitu ya. Dan kalian jangan takut, jangan bohong sama isinya. Maksudnya, misalkan kalian bangunnya jam 5:30, tapi kan, aduh aku takut nanti dimarahin aku sama guru atau sama wali kelas. Tak centang dia aja, jangan. Ini kejujuran kita masing-masing. Buat apa? Biar kita jadi lebih baik. Jadi nggak usah bohong, sesuai kenyataan aja. Nggak ada yang dimarahin. Lanjut, kalau yang kedua, beribadah. Kebiasaan beribadah. Kalau kalian sholatnya 5 waktu, ya itu dicentang dia. Kalau setiap hari sholat 5 waktu itu dicentang dia. Kalau pas bulan Ramadan ya sama puasa. Tapi kalau pas nggak bulan Ramadan ya nggak sama puasa. Pokoknya kalau setiap harinya sholat 5 waktu ya dicentang dia. Tapi kalau tidak menjalankan sholat atau misalnya nggak 5 waktu, berarti dicentangnya apa? Tidak, ya jujur, pokoknya jujur. Itu tadi sudah bangun pagi, kedua beribadah, ketiga itu berolahraga. Nah, ada nggak sini yang rajin? Kalau pagi habis bangun tidur itu langsung olahraga? Nggak ada semua. Iya, jogging kamu. Apa enggak? Tapi sama sebelum itu juga nggak olahraga habis bangun pagi. Jauh. Sebenarnya itu sangat bagus. Pas bangun pagi, sholat subuh dulu, habis sholat subuh nggak lanjut tidur, tapi minimal jogging. Itu sangat bagus.
Nah, kalau kalian jogging atau misalnya nggak jogging nggak apa-apa, push up atau jalan-jalan biasa pun nggak apa-apa. Itu dicentang dia. Tapi kalau kalian nggak pernah olahraga berarti dicentangnya tidak. Ini kalian isi kapan bu isinya? Ya setiap hari, per bulan dikumpulkan, gitu ya. Lanjut yang keempat, makanan sehat dan bergizi. Nah ini kalau kalian sehari makan 3 kali, itu kan aturannya ya, sarapan, makan siang, sama makan malam. Kalau kalian sehari makan 3 kali, itu dicentang ya. Dan makannya itu yang sehat-sehat. Maksudnya gimana yang sehat-sehat? Ya nasi, ada lauknya. Lauknya itu jangan ya ayam betul. Jangan lauk Indomie ya, maksud mereka. Jangan lauknya itu mie instan, nasi lauk mie instan jangan. Itu tetap tidak sehat. Nah, lauknya ya betulnya di ayam. Terus lauk apa lagi yang sehat? Ya sayuran. Terus apa lagi? Tempe, benar. Daging ya, ikan, telur. Nah kayak gitu itu yang sehat, bukan lauk mie instan apa lauk pizza misalnya. Nah itu jangan. Nah kalau misalnya kalian makan 3 kali sehari, makannya sehat-sehat, berarti yang dicentang apa? Ya atau tidak? Ya. Kalau misal makannya itu cuma 2 kali, sarapannya Indomie, makan malamnya burger plus kebab. Nah, iya atau tidak? Tidak. Atau gini juga, paginya sarapan nasi sama telur, sehat ya? Pas malam makannya sebelah. Gimana? Yang dijaga ya atau tidak? Betul tidak. Lanjut yang kelima, gemar belajar. Nah, gemar belajar ini misalkan mengikuti ekstrakurikuler, terus mengikuti kegiatan positif di masyarakat, terus belajar akademik di sekolah, rajin terus berarti dicentang. Ya, tapi kalau misalkan nggak pernah ikut ekstrakurikuler sama sekali, itu berarti tidak. Oke, lanjut Kak, bawahnya Kak. Nah, yang bermasyarakat itu perilaku terlibat dalam kegiatan sosial budaya. Misalnya di rumah itu karakternya. Nah, itu boleh dicentang. Ikut remaja masjid dicentang ya. Kalau nggak ikut apa-apa dicentang tidak. Yang terakhir tidur cepat. Nah, tidur cepat itu dimulai jam 9 sampai 10. Kalau tidurnya jam 12 malam, tidak. Kalau tidurnya jam 8 malam, ya oke, pintar semua. Kayak lanjutnya di PowerPoint aja. Ya, sudah ngerti semuanya ya. Nanti kalau sudah masuk kalian isi seperti itu. Oke, sudah dicatat semuanya. Silakan dibaca dulu, dibaca 1 menit. Habis ini mau saya kasih pertanyaan yang bisa maju ke depan. Oke, pertanyaannya pas maju nggak boleh bawa buku ya. Sebutkan 5 kegiatan terprogram di SMP Bina Bangsa Surabaya yang bisa maju ke depan. Ayo, tadi kan sudah ada. Tadi lo nyatet semua. Ini hadiahnya sudah saya siapkan. Dapat hadiah, langsung dapat hadiah. Ya, ayo silakan. Yang bisa langsung maju ke depan ke sini. Tapi tanpa bawa buku. 5 terprogram
Dan dari SDKN di mana? SDN Simolo 1. Semolo 1. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 5 kegiatan terprogram di SMP Bina Bangsa Surabaya. 1. kegiatan kelas meeting, Kelas meeting pintar. 2. kegiatan outdoor learning, Oke, pintar. 3. kegiatan hari-hari besar nasional, Oke, pintar. 4. kegiatan baca tulis Quran, Oke, benar. 5. kegiatan takbir. Oke, tepuk tangan. Selamat ini ya. Selamat. Udah dulu nggak Kak? Foto dulu. Selamat, saudara. Oke, lanjut dulu Mas. 1 pertanyaan. Hadiahnya masih ada, kurang 1. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan kriteria ketercapaian 7 KAIH pada baris makanan sehat dan bergizi. Dalam kolom ya dan tidak. Pas makanan sehat dan bergizi tadi, apa ketentuannya? Ayo, siapa yang mau maju? Masih ada 1 hadiah loh. Ya, Ayo. tadi harus apa? Kalau makanan yang bergizi tadi, ya. Kalau apa? Tidak. Kalau apa? Gampang kan? Ayo, 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 ayo. Ayo, siapa ini yang mau? Hadiahnya masih tinggal 1, tinggal 1. Ayo, siapa? Yang di makanan sehat dan bergizi tadi harus apa? Tadi kan jawab tadi. Tadi harus makan daging, makan ayam, makan apa emang? Sayur. Tapi apa tadi namanya? Mau maju? Ya silakan. Ya silakan. Tidak ada bicara-bicaranya tadi. Tadi kan dengar Bu, nggak bisa jawab semua Pak tadi. Nggak ada yang bisa. Masa kakak Oasis ini yang jawab? Ayo, Mas Diksi. Makannya harus berapa kali? Sampai kasih dulu ya. Ya silakan. Perkenalan dulu, perkenalan dulu. Namanya siapa? Zizi dari SD atau MI mana? Al-Karim. Oh, kayak nama kakak Oasis ini dari Al-Karim. Oke, pertanyaannya saya ulangi dulu. Sebutkan kriteria tercapaian 7 KAIH pada baris makanan sehat dan bergizi dalam kolom ya dan tidak. Kolom ya dulu. Kalau dia makan 3 kali sehari. Sama apa? Kalau tidak makan kurang dari 3 kali. 3 kali sehari. Oke, tepuk tangan buat Zizi.
Iya dong. Iya dong, tes semangat kayak kita. Ayo, tes semangat dulu ya. MPLS tahun 2025 SMP Bina Bangsa Surabaya. Satu lagi. Sudah siap? Oke.